Haruskah aku tidur di kamarku sendiri? Tidak. Aku hanya bisa tertidur jika kamu ada di sampingku. Saat kita berada di kota Changhe, aku tidak akan bisa tidur kalau kamu tidak ada. Kemarilah. Aku ingin mematikan lilinnya. Tidak apa-apa, kita akan tidur seperti ini saja. Tahukah kamu apa yang ada di pikiranku saat kamu sakit di kota Changhe? Tidak, Jika kamu menghembuskan napas terakhirmu di bawah perawatanku, menurut hukum negara Sin, aku akan dipenggal. Aku berpikir, apakah aku harus bunuh diri atau menunggu untuk dipenggal? Aku memikirkannya berulang kali dan menyadari bahwa aku sama sekali tidak takut mati. Tidak ada yang penting lagi selama kamu ada di sampingku. Kamu sudah berniat menjadi janda. saat pertama kali tiba di negara Sin. Jika aku mati, maka mimpimu akan terwujud. Aku hanya bercanda. Jangan pernah membicarakan ini lagi. Ketuk kayu. Apa salahnya itu? Janda. Mati. Aku ingat ada banyak kantong di gaunmu. Apakah gaun ini juga ada kantongnya? Aku tidak percaya. Aku harus memeriksanya sendiri. Kenapa kamu bangun begitu pagi? Aku tidak bisa tidur. Ayo tidur lagi. Apakah kamu tidak akan menyapa tuanmu? Tidak perlu buru-buru, aku masih punya waktu. Karena kita masih punya waktu.
apa yang kamu lakukan. Yin Zheng, waktunya makan. Silakan duluan, aku tidak lapar. Apakah kamu khawatir tentang Yang Mulia? Aku mendengar banyak rumor dalam beberapa hari terakhir. Orang-orang membuat berbagai cerita. Beberapa bertanya tentang rencanaku. Selain An dan Yan, tidak ada yang benar-benar peduli pada Yang Mulia. Aku selalu tahu bahwa setiap orang memiliki keinginan mereka sendiri. Tetapi aku tidak tahu bahwa segalanya akan menjadi begitu buruk ketika mereka menunjukkan niat mereka. Para menteri menghadiri sidang pagi untuk gaji. Mereka hanya menunjukkan sisi buruk mereka karena mereka khawatir kehilangan pekerjaan di masa depan. Jika semuanya berjalan lancar, mereka pasti akan melakukan pekerjaan mereka dengan rajin. Akan lebih mudah bagi mereka jika mereka tidak harus meminta simpati dari rekan-rekan mereka. Selain itu, kamu juga bilang bahwa beberapa saudaramu berpikir seperti kamu. Mereka benar-benar peduli pada Yang Mulia. Lagi pula kalian terikat oleh darah. Lebih mungkin bagi mereka untuk melakukannya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itulah pentingnya warisan. Jangan khawatir, Yang Mulia pasti akan tahu seberapa besar kamu peduli padanya. Ayo makan. Yang Mulia, waktunya makan. Buburnya semakin dingin. Liu Baoquan telah mengemas abon sapi yang kami siapkan untuk Yang Mulia. Tapi ayah menolak untuk menemui kami. Aku yakin Yang Mulia memiliki kekhawatirannya sendiri ketika dia menolak untuk menemui kamu. Namun ada seseorang Yang Mulia pasti akan menemui. Akhirnya kamu merasa lebih baik, ayah. Dan kami sebagai anakmu akhirnya bisa merawatmu secara langsung. Kami akhirnya bisa merasa tenang sekarang. Aku merasa bersalah karena membuatmu khawatir. Dalam beberapa hari terakhir, selama kamu bisa pulih sepenuhnya, semua malam tanpa tidur yang kami alami, semuanya sepadan. Kamu belum sepenuhnya pulih, ayah. Kamu sebaiknya menghindari makan daging. Tapi aku juga khawatir kamu mungkin tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Li Wei bilang makan bubur dengan abon daging bisa bikin nafsu makan meningkat. Coba rasain. Abon daging. Aku coba dulu. Sudah berhari-hari aku makan bubur. Pengen rasanya yang lebih nikmat. Aku suka ini. Akhirnya nafsu makan ayah kembali, tuan. Gimana caranya bikin abon dagingnya? Enak banget. Bisa bikin buat aku juga. Aku kasih sapimu. Zheng, makasih ya buat makanannya. Sampaikan juga terima kasihku ke Li Wei. Ngomong-ngomong, tolong sampaikan dekretku. Li Wei akan dinobatkan sebagai Nyonya Muda Kingdom pada tanggal 5 bulan depan. Terima kasih, ayah. Lihat kamu. Aku sudah kasih banyak hadiah bagus. Tapi ini yang paling bikin kamu bahagia. Ayah, Zheng paling peduli sama Li Wei. Akhirnya ayah setuju sama pernikahan mereka. Tentu saja dia sangat senang. Aku juga suka sama Wei. Aku juga senang. Kamu juga senang. Senang dengar itu. Nyonya muda keempat dan istrinya mau ketemu ayah tuan. Suruh mereka masuk. Salam tuan, salam tuan. Kamu lagi hamil besar. Harusnya istirahat di rumah. Apa yang bawa kamu ke sini? Terima kasih atas perhatiannya tuan. Bayinya sangat penurut. Aku bisa bergerak dengan mudah.
Kami dengar kabar ayah sudah lebih baik dan memperbolehkan tamu datang. Jadi kami pikir harus datang menjenguk Tuan. Jun, kalian calon orang tua. Tidak tahu mana yang harus diprioritaskan. Ayah benar. Aku pasti akan jaga baik-baik istri dan anakku. Tapi, bayinya sebentar lagi lahir. Kami pikir harus menjenguk ayah sekarang. Untuk memberikan ketenangan pikiranmu. Suruh para pelayan merawatnya dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan. Aku akan menuruti nasihatmu ayah. Karena kamu merasa baik-baik saja, Siwan dan aku akan pergi. Mari makan. Tentu, mari kita mulai. Jun akan segera menjadi ayah. Kamu harus mengejarnya. Terutama kamu, Ki. Sudah lama aku tidak melihatmu. Aku mengharapkan kabar baik untukmu. Karena kamu kembali bersama Putri Shangguan kali ini. Ibu, kami menghadapi beberapa kesulitan karena kami mengembara. Selain itu kami berdua kembali bersama. Sudah merupakan kabar baik, benar kan? Yaitu kabar baik. Kita semua menginginkan cucu. Berusahalah lebih keras. Ya, terutama kamu Ki. Kamu harus mengatasi semua tantangan. Kamu juga An. Tentu. Berusahalah lebih keras. Sudah lama aku tidak kembali. Pasar malam menjadi sangat ramai. Dan aku menyadari bahwa lebih banyak wanita yang keluar. Mereka dulu memakai topi muli. Tempat ini sekarang seperti negara dan wanita bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Apakah stan itu? Aku tidak pernah menyangka akan melihat sisi Hao Jia ini. Lihatlah tatapan matamu. Lihat. Ya, aku akui bahwa aku pernah tertarik. Ada sahabatmu. Tapi itu tidak serius. Perasaanku padamu bisa melewati ujian apapun. Hao Jia, Shangguan, sudah lama. Memang benar. Kalian akhirnya kembali. Gimana Changle? Toko kalian bernama Changle? Mengapa Ali Wares na tidak ada di sini? Benar, bisnis saya sudah berkembang. Saya sudah mempekerjakan 4 atau 5 pengasuh untuk merawatnya. Sejauh yang bisa kalian lihat semua toko. Di jalan ini. Changle Flower Tea Changle Officer Boots. Dengan kata Changle adalah toko saya. Ambil apa saja yang kalian inginkan. Sungguh? Saya tidak akan menahan diri. Jangan kalian menahan diri. Yang mulia, Anda jarang menggunakan make up. Tapi jika Anda menggunakannya sesekali, itu akan membuat Yang Mulia terpesona. Apa yang kalian tunggu? Bayar dia? Bagaimana saya bisa membayar? Anda yang punya semua uangnya. Anda bahkan tidak memberi saya uang saku. Sudah cukup. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membayar? Ini, Shangguan ambil ini juga. Ini cocok untuk Anda. Terima kasih. Tapi saya tidak punya apa-apa di sini untuk Anda. Benda di kios seberang itu bagus untuk Anda berlutut. Itu. Kalian cewek-cewek mengganggu saya. Kalian adalah ubur-ubur dari suku yang Kalian sama. tidak berbudaya. Ini adalah jaguar dari suku yang sama, benar? Ini adalah serigala dari suku yang sama. Terkadang dia tidak bisa membedakan. Melihat kalian bertengkar dan berkelahi, kalian cocok satu sama lain. Namun ketika kalian punya anak, kalian harus meningkatkan literasi. Itu poin yang sangat bagus. Kita harus mendidik anak-anak kita dengan baik. Tapi kuncinya adalah kita harus punya anak dulu. Benar? Siapa yang mau punya anak dengan Anda? Sekarang di bawah pemerintahan yang muda ke-6, ketika gadis-gadis keluar untuk membuka kios, tak akan ada yang berkomentar apa-apa lagi kan? Ya, aku sudah lama ingin berganti kembali ke pakaian wanita. Tapi lihat penampilanku sekarang. Bukankah aku terlihat tampan dan memesona? Dan sekarang banyak sekali gadis yang ingin menjadi ibu tiri Changle. Jadi, biarkan aku bersenang-senang beberapa hari lagi. Menurutku kamu juga terlihat sangat bagus seperti ini. Melihat betapa baik keadaanmu sekarang. Aku benar-benar senang untukmu. Aku juga sangat bahagia. Begitu menyenangkan. Aku juga sangat bahagia. Apa ada yang bertanya padamu? Ini alkohol biji-bijian murni, jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Nanti bisa pecah. Ayo, pegang ini dariku. Pisahkan dua barang ini. Helen. Kita hanya pergi berlibur. Mengapa kita membawa begitu banyak barang? Nyonya, begini ceritanya. Ini adalah kunjungan pertama Tuan ke rumahmu. Dia begadang semalaman.
memikirkan apa yang bisa dia bawa untukmu. Lihatlah, ini untuk orang tuamu, kakakmu, kerabatmu dan tetanggamu. Dia sudah berusaha keras. Jangan. Lihat dirimu. Bagaimana suaraku? Jadi sudah mulai sore. Ayo berangkat. Baiklah, kalian semua tetap di sini. Anggap saja sebagai istirahat. Mengapa? Perjalanan dari sini masih jauh. Bagaimana kalau kalian dalam bahaya? Kalau kita dalam bahaya, aku harus melindungimu. Tapi Nyonya juga butuh kita untuk melayaninya. Benar, Yuzan? Aku mau istirahat. Jangan khawatir tentang kami. Negara Ji adalah wilayahku. Kami akan baik-baik saja. Nikmati saja istirahatmu. Ya Nyonya. Selamat tinggal Nyonya. Yang mulia, aku sudah melayani Anda selama bertahun-tahun. Seseorang. Bawa dia pergi. Aku akan melakukannya. Yang mulia, Ayo pengawasu. Yang mulia, jaga diri Anda baik-baik. Yang mulia jaga Nyonya. Kami sedang liburan. Yang mulia Nyonya. Hentikan kereta. Negara Ji. Aku kembali. Aku kembali dengan Yin Sheng. Yin Sheng. Selamat datang di negara Ji. Negara Ji. Aku di sini. Kamu nakal. Rumah Li Wei negara Ji, kenapa kamu mencoba mengambil telur dari kandang ayam? Lihat kamu. Lihat goresan di tubuhmu. Kamu pikir itu menyenangkan? Kasihanilah dia. Dia pasti melihat betapa lelahnya aku karena pekerjaan rumah. Dia ingin memberiku telur sebagai suplemen. Tidak. Aku hanya ingin mencoba apakah aku bisa menetaskan telur. Kamu sangat ambisius. Apa kamu ayam betina? Kamu tidak ada harapan. Apa kamu bodoh? Kamu harus mengajarinya. Aku mengajarinya. Kenapa kamu tidak mengajarinya? Yang kamu tahu hanya memotong kayu, apa gunanya itu? Ayah, ibu. Kurasa aku mendengar suara kakakku. Ada yang salah dengan kepalamu. Apa ada yang salah dengan telingamu juga? Benar sekali, kakakmu ada di negara Sin, tidak mungkin dia ada di sini. Aku tak bisa Ayah berkata-kata. ibu, Li Chang. Wei. Wei. Apa yang sudah kukatakan padamu? Wei, benar-benar kamu. Wei, Wei, aku sangat merindukanmu, Li Chang. Wei, Ibu, aku bermimpi tentangmu tadi malam. Wei, ayah. Wei. Apa yang dia lakukan di sini? Ayah. Yin Zheng kamu di sini. Silakan masuk. Kamu membawa banyak sekali barang. Biarkan aku bawa beberapa untukmu. Tidak apa-apa. Hati-hati. Masuk dan minum teh. Berikan aku satu. Apa kamu berkata bahwa kamu bersedia menjadikan putriku sebagai istrimu yang sah? Benar sekali. Kamu sudah mengikuti etiket dan datang ke pedesaan ini untuk meminang Wei. Kurasa kamu pasti sangat mencintainya. Ya. Kamu tahu aturan di negara Ji. Kami menganut monogami. Tapi kamu ada di sini sekarang. Apakah itu berarti kamu pikir bisa melakukannya? Benar sekali. Wei bersedia membawamu pulang. Ini menunjukkan bahwa dia mencintaimu. Wei sudah dewasa sekarang. Kami tidak bisa menghalangi keputusannya. Sebagai ayah Wei, aku ingin mengatakan, aku tidak menyetujuinya. Kenapa? Tunggu sebentar. Kamu. Tidakkah kamu akan mengujinya? Negeri Sin punya banyak aturan. Aku tidak bisa memutuskan ini sendirian. Mari kita bahas ini. Angkat tanganmu jika kamu tidak setuju dengan pernikahan ini. Ini tidak dihitung. Mari kita coba lagi. Angkat tanganmu jika kamu setuju dengan pernikahan ini. Apa yang terjadi dengan kalian? Apakah kalian benar-benar ingin Wei menjadi istrinya dan tinggal di negeri Sin selamanya? Tentu saja kami ingin Wei tinggal di negeri Ji, agar keluarga kita bisa bersama. Kamu mengerti aku. TAPI Wei, Minayokai Tuan Itu Muda jelas.
Tahukah kamu betapa sulitnya untuk menemukan seseorang yang kamu sukai? Apakah kamu akan memisahkan mereka? Apakah itu yang kamu pikirkan juga? Jika Wei kembali, dia akan mencuri makananku lagi. Menurutku baik baginya untuk tinggal di negeri Xin. Bagaimana denganmu, Wei? Tidak perlu bertanya padaku. Aku tidak setuju dengan ini. Kamu tidak setuju dengan ini. Kamu tidak setuju, mari kita makan. Baiklah, kami membuat banyak hidangan lezat. Ayo, mari kita makan. Menantuku, ayo. Mari kita makan. Hai Injen yang kami buat hari ini. Semua adalah makanan khas daerah. Mari kita coba. Banyak sekali hidangannya. Kamu sangat beruntung. Kamu akan duduk bersama Yinjeng. Bicaralah dengannya. Bicara tentang apa? Apa yang bisa aku bicarakan dengan Tuan Muda Negeri Xin? Serius. Ayo, Yinjeng, duduklah. Waktunya makan. Ini. Aroma yang familiar. Aku sangat merindukan masakanmu, ayah. Jika kamu suka, tinggallah di G-State, jangan kembali. Aku akan memasak untukmu setiap hari. Kenapa kamu menginjak kakiku? Ayo coba hidangannya. Yinjeng, makan lagi. Baiklah, Ini adalah spesialisasi kami di sini. Dan yang ini, coba ini. Tapi ini masakan pedesaan. Aku tidak yakin kamu akan menyukainya. enak. Makan lagi kalau begitu. Kalau tidak bisa makan, berikan saja padaku. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Ketika kita di Xin State, Wei memberitahuku bahwa kamu pemilih dalam hal makanan yang mulia. Jangan memaksakan diri untuk memakannya jika tidak suka Kamu yang bisa mulia. memanggilku Yinseng. Kamu adalah Tuan Muda dari Xin State. Kamu menjalani kehidupan yang sangat istimewa. Tubuhmu lebih berharga daripada rakyat biasa seperti kami. Jika kamu sakit, atau sakit perut lagi, kami tidak sanggup menanggungnya. Ayah, ayolah. Dia tidak seperti itu. Apa yang aku katakan? Apa yang salah dengan ucapanku? Sebenarnya Li Wei telah menyembuhkan penyakit perutku. Selain itu hidangan ini sangat enak. Lihat daging ini. Benar? Lihat berapa lahapnya dia makan. Ada APA, apakah kamu punya masalah dengan itu? Aku. Sungguh, mari kita makan. Li Chang, kenapa kamu hanya makan daging tapi tidak sayuran? Siapa yang mendorong kebiasaan pilih-pilih makanmu? Aku belum makan sayurnya. Aku benci orang yang pilih-pilih makanan. Aku sudah selesai makan. Ayah. Ayah, Li Wenbi? Ini tidak masuk akal. jangan dipikirkan. Ayahku memang seperti itu. Nanti aku akan bicara dengannya. Ya Yinseng, jangan hiraukan dia. Dia memang keras kepala seperti keledai. Nanti, Wei dan aku akan bicara dengannya. Mungkin aku sendiri yang harus bicara dengannya. Baiklah, itu juga bagus. Mari kita makan tanpa dia, karena dia tidak mau makan. Kita semua bisa makan lebih banyak. Ayo, biarkan dia kelaparan. Coba ini, Baiklah. mari kita makan. Coba daging sapi juga. Makan lagi daging sapi. Kamu akan tinggal di sini bersamaku selama beberapa hari. Ini aturan di G-State. Pasangan suami istri harus tidur di kamar terpisah saat pulang ke rumah masing-masing. Tidak masalah. Aku akan senang. Aku bisa mengambil kesempatan untuk berbicara denganmu. Kamu pandai bicara. Ditambah lagi kamu tampan. Kamu bisa mendapatkan gadis manapun yang kamu inginkan. Gadis-gadis di G-State memang sederhana. Mereka mudah ditipu sejak lahir. Atau lebih tepatnya mudah dimainkan. Aku ingin Wei tinggal di G-State, aman seumur hidupnya, dan menemukan pria yang tulus dan peduli padanya. Jika dia tinggal bersamamu di Xin State, kita tidak bisa melindunginya. Sebenarnya aku mengerti kekhawatiranmu. Sejak aku menginjakkan kaki di rumah ini, kamu berulang kali menekankan bahwa aku adalah seorang tuan muda. Kamu jelas khawatir bahwa aku adalah pria manja yang tidak tahu bagaimana bersikap perhatian. Tapi aku bisa meyakinkanmu. Di negara Xin, aku akan melindunginya seumur hidupnya. Omong kosong. Kamu bisa membuat permintaan. Apa saja. Aku akan melakukan semuanya sampai aku mendapatkan kepercayaanmu. Apa saja? Apa saja.
Baiklah, aku harus memikirkannya. Tidurlah. Aku sangat lelah. Zeng, Kalau kamu pikir tidak bisa melakukannya, biar aku yang melakukannya. Tidak apa-apa. Tidak. Ayam di negara Ji sangat ganas. Ini pekerjaan yang sulit. Bahkan Li Chang tidak bisa melakukannya. Aku satu-satunya di keluarga yang bisa melakukannya. Belajarlah untuk menyerah pada saat yang tepat. Aku akan merebus air dulu. Aku akan melakukannya nanti. Aku bisa melakukannya. Aku akan pergi. Zeng. Kenapa tidak ada suara? Apakah dia dimakan oleh ayam-ayam itu? Aku berhasil. Ada banyak suara. Sangat ceroboh. Zeng. Kamu hebat. Aku baik-baik saja. Ini ada lagi. Kamu benar-benar ingin belajar ini? Ini sulit. Kalau kamu benar-benar menguasainya, aku akan mengagumimu. Di keluarga kami hanya Ibu Wei yang pandai memotong. Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik. Perhatikan dan pelajari. Ketepatan itu penting. Kamu harus cepat. Kamu lihat, aku gagal. Sulit kan? Ya, Anda beruntung. itu hanya keberuntungan. Lagi. 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 Itu hanya keberuntungan. Lanjutkan. 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 Ini tidak benar. Saya harus mengkritik Anda. Ritme Anda tidak benar. Beginilah cara kami melakukannya. Ritme and Kako. Tidak enak didengar sama sekali. Saya akan berusaha lebih keras. Anda bahkan tidak bisa memotong kayu dengan baik. Bagaimana Anda bisa merawat putri saya dengan baik? Zeng. Kerja bagus dalam memotong kayu. Ini cukup kayu bakar untuk bulan depan. Anda terlihat lemah, tapi sebenarnya Anda cukup kuat, bahkan lebih kuat dari ayah saya. Apa yang Anda lakukan di luar? Apakah Anda sudah menyelesaikan pekerjaan rumah Anda? Kembali ke kamar Anda. Nakal. Kembali. Kembali. Ini dia waktunya makan. Hidangan utama yang luar biasa. Dan makanan penutup Anda. Sun Er, kenapa kamu tidak makan? Itu hanya akan makan milikku. Itu menikmatinya. Ayah, saya sudah memberi makan Sun Er dan Si. Jalankan tugas untuk saya. Letakkan ini di punggung Anda. Ini, peta gunung berburu serigala. Camilan favorit Wei terbuat dari bunga akasia. Bunga akasia terbaik di sekitar sini, ditemukan di gunung berburu serigala. Selama Anda memetik cukup bunga akasia kembali, saya akan memberikan restu saya. Mengerti. Tunggu. Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Gunung itu tinggi dan berbahaya. Dan ada serigala di malam hari. Kamu harus kembali pada siang hari. Kalau tidak bisa lebih baik kita menyerah saja. Aku bisa melakukannya. Zeng, hati-hati. Ayah, Tidakkah kau merasa kau keterlaluan? Apakah kau lupa betapa parahnya Wei jatuh terakhir kali? Dia pergi ke sana untuk memetik bunga akasia. Kamu selalu membelanya.
Dan kamu makan apa saja yang dia berikan. Kamu jadi lemah terhadapnya. Karena dia melakukan apa yang kusuruh dan tidak sombong. Meskipun dia seorang tuan muda. Tidak punya tulang punggung. Mana menantuku? Aku juga tidak menyangka ini. Tidak akan terjadi apa-apa pada orang yang mengunjungi Gunung Serigala pada siang hari. Kenapa dia belum kembali padahal sudah larut malam? Wei, bukankah kamu bilang dia belajar bela diri? Li Wenbi. Ketika kamu bilang ingin mengujinya hari ini, aku tidak menghentikanmu kan? Kamu minta aku, membawa Wei, kill your rumah Aku seharian. Melakukannya kan? Kamu tidak bisa dipercaya. Tempat yang bahkan kamu tidak berani pergi. Kamu malah mengirim tuan muda dari negara Sin ke sana. Kamu... Cenengkla. Benar. Aku sudah bilang begitu. Kamu seharusnya tidak membiarkannya pergi ke Gunung Serigala. Wei, jangan khawatir. Aku sudah minta bantuan Tuan John dan Tuan Wang. Mereka pemburu. Mereka akan menemukannya. Ibu, ayo laporkan ke pihak berwajib. Minta lebih banyak orang untuk Aku akan mencarinya. memberitahu Bupati Ju sekarang dan memintanya untuk mencari di Pergilah gunung. sekarang. Kami menemukannya. Kami sudah kembali. Zeng, Yin Zheng, kamu sudah kembali. Apa yang terjadi? Aku baik-baik saja, cuma luka kecil. biarkan aku lihat. Aku baik-baik saja, tidak perlu dilihat. Apa sebenarnya yang terjadi? Awalnya tidak ada yang terjadi. Cuma bunga akasia susah dicari. Dia terlalu jauh dan memakan waktu lama. Tapi setelah kami menemukannya, kami benar-benar bertemu serigala dalam perjalanan pulang. Serigala? Jangan khawatir. Kami simula perpenggelaman. Kami mengusir mereka dengan api. Menantumu orang yang baik. Aku hampir tercakar serigala. Dia menghalanginya untukku. Itu sebabnya dia terluka. Untungnya lukanya tidak dalam. Aku sudah merawatnya dalam perjalanan pulang. Jangan khawatir. Mr. Zhang, terima kasih. Tidak usah berterima kasih, Sang. Terima kasih. Terima kasih, Wang. Terima kasih. Dia baik-baik saja. Kita harus segera pergi. Baiklah. Terima kasih. Tapi keranjangnya rusak. Aku kehilangan banyak bunga akasia. Hanya tersisa sedikit. Tapi seharusnya cukup untuk membuat camilan. Lupakan saja bunga akasia. Kamu terluka. Ini hanya luka kecil. Aku masih bisa berjalan. Lihat. Mari masuk dulu. Santai. Perlahan saja. Ayah. Biarkan aku lihat. Ayo. Ini adalah ramuan unik dari negara Ji. Jangan keberatan dengan bau yang menyengat. Sangat efektif dalam mengobati goresan. Saya bisa dipakai sendiri juga kah? Tidak masalah. Saya bisa membalut sendiri. Biarkan dia melakukannya. Dengan begitu dia bisa meringankan penyesalan. Pengiriman truk Anda. Saya membuat Anda sup. Minum sedikit nanti. Saya akan. Terima kasih ya. Wei dan I, belanja di luar hari ini. Kami baru tahu apa yang dia lakukan untuk Anda. Dia tidak akan mengizinkan saya dan Wei. Dia adalah pria yang baik. Tetapi ketika muncul dengan putrinya dia kehilangan rasa kegadisan. Pengiriman truk Anda. Maafkan saja. Dia adalah ayah mertua saya, dia tidak memerlukan rasa jujur. Selain itu, hanya ada Yin Zheng di sini, tidak ada tuan muda. Mohon maaf untuk hari ini. SBNTR ya, kakak Tenggal memberitahu saya. Saya tidak sabar semalam di Serigala memburu gunung. Itu kesalahan saya sendiri yang saya habiskan terlalu banyak waktu di sana. Lain kali, saya akan pergi sebelumnya. Mungkin saya dapat memilih lebih banyak bunga akasia kemudian. Setelah melihat apa yang Anda lakukan untuk Wei, dia telah menyetujui Anda. Kami dapat melihat seberapa baik Anda memanjakan Wei. Ini hanya bahwa dia masih memiliki beberapa masalah. Sebenarnya saya sudah tahu. Saya ingin membelinya rumah Anda di negara Sin. Dengan begitu Anda bisa datang dan tetap apa saja. Dan Anda dapat terus memperhatikan saya kapan saja. Anda serius hal ini? Bukan karena saya ingin Anda membeli rumah kami. Maksud saya Anda benar-benar yakin bahwa kami dapat melanjutkan dan memeriksanya Ini adalah kapan saja. tugas saya untuk membeli rumah untuk Anda. Semoga Anda tidak keberatan. Dan jangan tolak saya. Yang mulia, jangan salahkan saya karena melampaui batas. Kekhawatiran saya adalah bahwa Anda menyukai Wei sekarang. Jadi tentu saja Anda akan mengatakannya pada apapun. TAPI seleksi Sembilan Negara Diadakan Sensiap 3 tahun. Dan Anda akan melihat lebih banyak wanita baru. Apa yang akan terjadi pada Wei nanti? Kami membesarkan Wei. Jika ada perubahan dalam pernikahannya di masa depan, bukankah dia bisa memutuskan sendiri?
Anda harus lebih percaya pada putri Anda. Ayah. Li Wei benar-benar mampu. Kamar dagang wanita. Memiliki cabang di seluruh negara Sin. Dia juga menghasilkan banyak uang darinya. Jauh lebih baik daripada kami para bangsawan muda yang digaji oleh pengadilan. Jadi, dia memiliki kekuatan untuk menolak menyerah dan membuat konsesi kepada siapapun. Anda bisa tenang. Tentang berbisnis, Wei menyebutkannya dalam surat-suratnya. Kami tahu sedikit tentang itu. Wanita tidak diizinkan berbisnis di negara Sin. Saya pikir Anda pasti sangat membantu Li Wei, sehingga dia bisa melakukan ini. Tapi itu terutama usahanya sendiri. Dan Anda baik-baik saja dengan Wei. Keluar untuk berbisnis? Li Wei hanya milik dirinya sendiri. Dia ingin keluar dan berbisnis. Siapa saya untuk menghentikannya? Dia mungkin sederhana tapi sangat bijaksana. Saya tahu bahwa butuh waktu bagi Anda untuk mempercayai saya. Tapi Anda bisa mempercayai Li Wei. Dia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan salah. Santai. Saya baik-baik saja. Yang mulia apa yang Anda? Saya Yin Zheng. Ingin mengambil putri Anda sebagai istri saya. Saya akan mengikuti adat negara Ji dan mendaftarkan pernikahan kami di kantor bupati. Kemudian saya akan membuat janji di kuil Mak Comblang. Saya akan berjanji setia padanya selamanya. Anda adalah seorang bangsawan muda, tapi Anda bersedia mengikuti aturan desa miskin kami? Di negara Ji kuil Mak Comblang sangat manjur. Siapapun yang melanggar sumpahnya yang dibuat di kuil akan menerima akhir yang minadian. Dia akan menderita penyakit serius dan tidak akan memiliki keturunan. Apa kamu tidak takut? Karena aku sudah bersumpah, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Terima kasih. Kamu baru saja sembuh, dan kamu ingin berjalan-jalan begitu pagi. Aku jarang datang ke negara Ji. Aku ingin menjelajahi tempat ini. Apa kamu lapar? Sedikit. Ayo cari makanan. Penduduk negara Ji biasanya tidur sampai bangun sendiri. Jadi ada sedikit kios pagi. Cukup bagus kita menemukan mantou. Mengerti. Kuil Mak Comblang sudah buka kan? Begitulah. Kita akan pergi ke kuil Mak Comblang. Ayah sudah memberikan restunya. Aku membawamu ke kuil Mak Comblang untuk membuat sumpah. Tunggu. Yang Mulia telah memberiku segel putra mahkota. Jalan ke depan akan sulit. Dan kamu akan tinggal di negara Sin untuk waktu yang lama. Sekarang adalah kesempatan terakhirmu untuk mundur. Apa kamu ingin mempertimbangkan lagi? Aku akan tetap bersamamu.
Aku akan tetap bersamamu di negara Sin. Aku akan menjadi istrimu. Aku akan selalu bersamamu. Aku akan menikahimu. Aku Li Wei bersumpah padamu bahwa aku akan membuat Qin Zheng bahagia seumur hidupnya dan menua bersamanya. Jika aku melanggar sumpahku, semua keinginanku dan harapanku tidak akan pernah terwujud. Karena aku sudah membuat sumpahku, aku tidak akan pernah mengubahnya. Aku Yin Zheng bersumpah padamu bahwa aku akan belajar membuat semua hidangan lezat di dunia ini dan memasak untuk Li Wei. Aku akan menjaga dia tetap gemuk. Aku akan selalu berkomunikasi dengannya. Apa yang dimiliki orang lain istriku juga akan memilikinya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menjadi seseorang yang pantas dicintai dan mencintainya sangat dalam. Jika aku melanggar janjiku, aku akan disambar petir. Berhenti. Dewa perjodohan sangat manjur. Itulah mengapa aku harus mengatakannya. Jangan mengatakan hal seperti itu. Baiklah. Pohon ini sangat manjur. Kita bisa menuliskan keinginan kita. Tidak ada kuas di sini. Tunggu. Ini dia. Tidak ada batu tinta juga. Berikan aku waktu sebentar. Ini dia. Apalagi yang kamu bawa? Aku harus mengetahuinya suatu hari nanti. Yuan Yin Xiangguan Hao Jia. Ayah Ibu Li Chang kakek. Hai Tang dan yang lainnya. Dan Sisi. Kita sudah mengumpulkan semua orang di sini. Selesai. Gantung lebih tinggi. Mengerti. Gantung lebih tinggi. Gagal dalam seleksi. Jangan membacanya. Menemukan cinta sejatiku. Jangan membacanya. Aku menulis itu sebelum pergi. Sepertinya pohon ini bekerja. Itu mewujudkan setengah dari keinginanmu. Tulis keinginanmu sendiri. Gagal dalam seleksi. Menemukan cinta sejatiku. Ada makanan untuk dimakan. Kedamaian di dunia. Hidup yang mudah dan santai. Semuanya berjalan lancar. Hidup yang damai dan bahagia. Kedamaian di dunia. Ini, aku sudah membuat 4 saus campuran khas. Asap. Cabai lemon. Dan minyak bawang putih. Baunya luar biasa. Enak. Ini enak. Aku tidak percaya. Sekarang kamu bisa masak. Ya tentu saja. Tentu saja tidak. Aku cuma bisa bikin saus. Dan sausnya luar biasa. Dibutuhkan keahlian untuk melakukan itu. Mana menantuku? Kenapa dia belum kilir? Dia di sini. Maaf lama menunggu. Ini di negara dan kami. Ya. Aku minta Baokuan mengajariku. Aku paham intinya. Sangat halus. Kenapa? Kamu tidak suka? Aku suka. Coba aku coba. Sangat manis. Dan keahlianmu luar biasa. Bagus sekali. Lihat. Menantu kita memanjakan Wei begitu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ya menantu yang baik. Menantu yang baik. Tapi keahlian memasakmu. Ya, dibandingkan dengan koki dari Ji. Masih ada ruang untuk perbaikan. Apa yang kamu bicarakan? Ya ruang untuk perbaikan.
Kalian berdua sudah mendaftar hari ini. Aku merasa. Yin Zheng. Minum saja. Ayah, dia tidak bisa minum. In vino veritas. Bagus kalau kamu tidak bisa minum. Mari kita uji hari ini. Uji saja. Aku bisa diandalkan. Bisakah? Jangan minum terlalu banyak. Wei Ku. Seperti peri. Mengapa dia menikahi seseorang dari negara Sin? Kamu mulai ngomong ngawur setelah minum sedikit. Kami sangat khawatir. Kami ingin pergi ke negara Sin untuk menuntut keadilan. Dan saat kamu menikahi itu, putri dari negara Jin itu, Wei yang menjelaskan kepada kami apa yang terjadi dengan mengirim surat. Kalau tidak, aku akan pergi dan membela Wei Ku. Itu sudah sejarah sekarang. Dengarkan aku. Dengar. Aku benar-benar mencintai Wei. Aku serius. Aku akan memperlakukannya dengan baik selamanya, seperti cara kamu memperlakukan istrimu. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Aku bisa mendengarnya. Oke, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Jika ada yang mengganggu Wei, aku akan melindunginya meski harus mati 100 kali. Ayah, jika ada yang mengganggunya. Minum habis. Berhenti minum saja. Berhenti. Pyohenji, berhenti minum. Ayah. 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 Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Li Chang bantu saudarimu. Bawa Yin Zheng kembali ke kamarnya. Aku akan membawa ayahmu. Cepat. Dan bantu dia bangun. Orang tua itu lebih parah dariku. Kamu selalu mabuk seperti ini. Aku bahkan belum selesai setengahnya. Hati-hati, letakkan di samping. Selesai. Itu saja. Ayahmu akan mencucinya besok saat dia sadar. Yin Zheng juga bisa mencucinya. Sungguh? Ya, Ini ibu. Wei. Aku takut jika aku memanjakanmu. Kamu tidak akan bisa bertahan dengan kesulitan di luar sana. Tapi aku tidak bisa tidak memanjakanmu. Tapi melihat betapa bisa diandalkannya. Yin Zheng. Membuat hatiku tenang. Ibu. Ibu. Oh tidak. Zheng sangat-sangat mabuk. Ayo sekarang. Jika dia sangat mabuk, mengapa kamu tidak ada di sana merawatnya? Baiklah. Tunggu. Berikan dia semangkuk sup penyadaran. Oh anak bodoh itu. Aku sudah mengajarinya berkali-kali, tapi dia masih buruk dalam merawat seseorang. Tapi aku menemukan. Dia sudah tumbuh begitu besar. Sungguh? Yin Zheng memang butuh sup penyadaran. Dia sama sekali tidak bisa menahan minuman keras. Terakhir kali kita. Oh tidak. Tidak. Kamu seharusnya tidak pergi. Li Chang, dia mencium orang saat mabuk. Apa? Zheng, mengapa kamu bangun? Ayo. Sup penyadaran. Tidak, Cicipi sedikit. tidak. Pergi. Kamu harus Zheng, Yin Zheng, biarkan dia pergi. biarkan aku pergi. Biarkan aku yang menanganinya. Pulang saja. Ayo. Ayo kita tiduran yuk, oke?
Ayo dong. Kamu Li Wei ya? Bukan aku Li Chang. Ayo dong. Mesum. Kamu bohong. Kamu. Kan Li Wei. Kamu pilih-pilih makanan. Sekarang pilih-pilih ciuman juga. Cepetan, kapan kita sampai di Sin State kalau begini? Oke deh, jangan khawatir Sweet Pea. Sweet Pea itu. Nama panggilan ibuku Mei. Ayahku bilang dia sempurna. Jadi dia kasih julukan Sweet Pea. Aku kaget waktu tahu artinya. Kenapa? Dia sempurna. Makanya banyak yang naksir. Yang Lord Kinam. Selain semua itu, kamu harus belajar cara mencintai istrimu. Dari aku. Bener juga. Ayo naik sekarang. Ayah, benarkah kita naik kereta keledai, bukan kereta kuda ke Sin State? Sun Air yang bawa kamu waktu kamu nikah. Kali ini sama aja kok. Ayo dong. Nyonya, bangun, udah bangun. Nyonya, udah bangun dong? Mereka udah datang. Ayo, Siapa? yang mau dandanin kamu. Yang madam ke-6. Oh iya. Kan aku harus nikah hari ini. Kok Zheng belum datang? Sabar ya, ada apa yang buru-buru? Kamu tidak tahu. Berapa lama Zheng menunggu hari ini. Mimpinya akhirnya akan terwujud. Zheng beruntung punya istri seperti Li Wei. Benar juga. Dia luar biasa. Dia menjalani hidupnya dan bisa merawat orang lain. Bagus sekali. Betul, tidak seperti aku. Aku tidak bermaksud begitu. Kenapa kamu selalu membuatnya tentang kamu tidak bisa merawat orang lain? Aku bisa. Aku akan merawatmu. Dalam 3 tahun. Berapa kali Zheng menikah? Jika kita hitung malam pengantinnya. 4 bukan. Apakah ini satu-satunya yang kamu pikirkan? Tidak heran dia menemukan kebahagiaan. Dan kamu menemukan kesepian. Aku hanya penasaran. Dia hanya membuang waktunya. Benar, dia hanya punya satu. Aku punya banyak. Mitra bisnis. Aku suka seperti itu. Kekasih itu akhirnya bisa bersama. Aku benar-benar bahagia untuk mereka. Ketika kamu menemukan seseorang yang memperlakukanmu dengan baik, langsung saja dengannya. Kami akan mendukungmu. Di sini ramai. Tapi aku tidak terlalu gugup. Aku juga. Mungkin. Ini pernikahan antara Tuan Muda ke-6 dan Wei Wei. Kalau punya orang lain, aku mungkin juga gugup. Ada APA. Aku iri pada Zheng. Kapan aku bisa punya istri? Kamu belum sampai di sana. Kamu perlu lebih dewasa dulu. Tuan Muda ke-10. Kalau kamu mau, aku bisa masak sesuatu yang membuatmu cepat dewasa. Pergi sana. Silakan nikmati sendiri. Abekentia. Orang-orang menyebalkan. Meh. Apakah dia akan memakai gaun pengantin yang kamu buat? Ya? Aku sama sekali tidak bisa menjahit. Tapi aku mulai menjahitnya saat dia berusia 10 tahun. Dan aku baru bisa menyelesaikannya sekarang. Dan Wei harus mengeluarkan usaha besar untuk meyakinkan mereka. Agar mereka tidak membuatnya memakai gaun pengantin dari istana. Ini hanya hadiah dari kamu sebagai ibunya. Wei. Akhirnya, bisa memiliki upacara pernikahannya sendiri. Anakku sudah dewasa. Aku akan merindukannya. Sayang,
Sayang, penguasa negara Sin sudah tiba. Juga bukankah ini acara yang menyenangkan? Anak kita sudah dewasa, dan sudah waktunya kita melepaskannya. Dari sekarang, kita hanya akan menjalani hidup kita sepenuhnya. Aku akan menemanimu. Kita hanya memiliki satu sama lain. Sungguh sepi. Ayah ibu. Aku yakin Li Wei bukan satu-satunya anakmu. Ayo sayang. Ya ampun. Hari ini akhirnya tiba. Perjalanan yang panjang. Tenang Superintendent Su. Aku akan mencoba. Lihatlah bagaimana Su Shen menangis. Seolah-olah dia baru saja kehilangan suami. Selamat. Mereka sudah tiba. Mereka sudah tiba. Pengantin wanita dan pria sudah tiba. Cantik sekali. Wow. Pengantin wanita boleh menurunkan kipasnya. Pangeran muda ke-6, negara Xin Yinseng, dan bangsawan Li dari negara Ji, terimalah dekritmu. Li dari negara Ji, telah menunjukkan etika dan karakter yang luar biasa, rahmat dan disiplin. Dia akan diberikan gelar Nyonya Muda ke-6. Setelah upacara hari ini, semoga kalian menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan abadi. Terima kasih tuanku, terima kasih tuanku. Semoga kalian berdua tetap bersama dalam suka dan duka. Naik turunnya kehidupan. Perlakukan istrimu dengan baik. Aku berharap pernikahan kalian penuh cinta dan langgeng. Pernikahan. Terima kasih, terima kasih. Kami tidak akan mengecewakanmu. Upacara ini telah selesai. Ya. Kenapa kamu makan berkat yang mereka lempar ke tempat tidur? Aku sudah cukup lama bersamamu, jadi aku juga ingin makan malam. Ambilkan anggurnya. Meskipun kita sudah lama bukan pengantin baru, beberapa ritual tidak boleh dilewatkan. Anggur silang dengan pasangan yang sah. Akhirnya aku bisa melakukannya. Ayo, sayangku. Kenapa manis? Itu buah-buahan yang dikompres dengan anggur beras dan sedikit mint. Rasanya seperti anggur, tapi tidak memabukkan. Benarkah? Tapi jika kamu menenggaknya, kamu akan mabuk. Hebat.
Berhenti minum. Kapan kamu menjadi peminum berat? Apa masalahnya? Kamu baik-baik saja? Ini memabukkan. Karena kamu minum terlalu banyak. Aku sedang makan kue ketan.